kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo Kampus Connection,
Senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam ibadah online kita. Saya berdoa kita senantiasa ada di dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Waktu terus berlalu, tetapi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan bagi kita anak-anaknya sungguh ada dan tidak pernah habis. Dia Allah yang selalu memelihara kita umatnya sehingga kita bisa hidup dengan keyakinan bahwa kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Mari sama-sama kita mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini lewat berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman. Biar Tuhan yang urapi menyerahkan untuk ke depan ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Biar Tuhan yang berbicara secara spesifik buat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ada satu bagian di film Spider-Man pertama yang cukup melegenda dan saya teringat ketika saya mempersiapkan pemberitaan firman untuk hari ini. Satu scene ketika Peter Parker diantar oleh sang paman yaitu Uncle Ben. Sesaat sebelum Peter Parker turun dari mobil, Uncle Ben memberikan wejangan yang kemudian kita ketahui adalah nasihat terakhirnya kepada Peter sebelum dia meninggal karena ditembak. Dalam momen itu, dia mengatakan, "With great power comes great responsibility." Satu frasa kalimat yang ikonik dan beberapa kali digunakan di film-film Spider-Man selanjutnya. Dengan kekuatan yang besar, datang juga tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita. Hal serupa juga terjadi di dalam kehidupan Yusuf yang coba kita pelajari hari ini. Yusuf dalam kehidupannya mendapatkan kekuatan dalam posisi sebagai orang kedua di Mesir setelah Firaun. Dan ia bertanggung jawab untuk seluruh Mesir dan bahkan hingga bangsanya sendiri, yaitu kaum Israel. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 41 ayat 33 sampai 44. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembacaan ayat, izinkan saya untuk menggambarkan secara ringkas bagaimana kehidupan Yusuf hingga di titik ini dan bagaimana hal ini membawa kita melihat suatu sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf adalah salah satu dari 12 bersaudara anak Yakub. Bahkan dia adalah salah satu dari yang termuda. Berapa banyak di sini kamu yang adalah bungsu atau yang paling muda di dalam keluarga kamu? Nah, Yusuf mendapat sebuah mimpi yang dia yakini menunjukkan bahwa para kakak laki-lakinya suatu hari akan sujud kepadanya. Hal itu diceritakan kepada Yusuf ke kakak-kakaknya dan jelas mengakibatkan mereka marah, sangat marah ya tepatnya. Yusuf juga diberikan satu buah jubah yang sangat indah dengan banyak warna oleh ayahnya. Hal ini menambah kemarahan saudara-saudaranya kepada Yusuf. Udah ini anak yang paling disayang, dimanja, dikasih barang bagus. Sekarang menceritakan mimpinya begitu. Kakak-kakaknya sangat amat kesal dan marah sama Yusuf. Satu kali, kakak-kakaknya sedang mengembalakan kambing domba. Yusuf ada di rumah. Yakub sebagai ayahnya menyuruh Yusuf untuk mencari tahu gimana keadaan kakak-kakaknya. Kemudian berangkatlah Yusuf mencari ke tempat saudaranya menggembalakan ternak mereka. Nah, saudara-saudaranya melihat Yusuf datang dan merencanakan sesuatu yang jahat karena mereka sudah gak tahan lagi sama Yusuf. Jadi mereka melemparkannya ke dalam lubang dan mau dibiarkan mati. Tetapi singkat ceritanya mereka ngerasa gak ada untungnya juga ya kalau misalnya dia bunuh adiknya sendiri. Jadi akhirnya dijuallah Yusuf kepada sekelompok pedagang yang sedang lewat di daerah tersebut. Yusuf berakhir sampai di Mesir dan dibeli oleh Potifar, kepala pengawal Raja Firaun. Keadaan bagi Yusuf tidak selalu berjalan dengan baik. Setelah dipercaya mengelola rumah dan seisinya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar hingga dijebloskan ke penjara. Dia dipenjara dengan tuduhan melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Selama di penjara, Yusuf bertemu dengan 2 pegawai Firaun yang lainnya yang dipenjara juga karena membuat kesalahan yang tidak menyenangkan Firaun. Yusuf berhasil menafsirkan mimpi keduanya. Tetapi justru ia dilupakan oleh teman sang juru minum. Sampai 2 tahun kemudian, Firaun mendapatkan sebuah mimpi dan tidak ada orang pintar di sekelilingnya yang bisa mengartikan mimpinya itu bagi Firaun. Sang kepala juru minuman akhirnya teringat kepada Yusuf, orang yang berhasil menafsirkan mimpinya secara tepat saat dia ada di penjara. Kemudian dipanggillah Yusuf ke istana. Kemudian Firaun menceritakan mimpinya dan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Satu mimpi tentang musim panen yang sangat berkelimpahan,
Tetapi kemudian diikuti dengan musim kemarau yang sangat mengerikan. Yusuf kemudian diminta saran atau ditanya oleh Firaun untuk mengatasi hal ini. Yusuf pun memberikan sarannya dan disinilah kita menuju kepada teks Alkitab yang akan kita baca. Kejadian 41 ayat 33 sampai 44. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum-gandum di kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau sebagai menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Wow, betapa sebuah kisah perjalanan kehidupan yang luar biasa teman-teman. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Yusuf melakukan tugasnya dengan sangat bertanggung jawab. Dia menjalankan apa yang menjadi rencananya dan selama 7 tahun musim panen yang berkelimpahan, ia menciptakan suatu sistem penyimpanan yang dapat menyediakan makanan bagi mereka selama 7 tahun kelaparan. Keadaan berubah dalam kehidupan Yusuf. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Yusuf mengalami naik turun dalam kehidupannya. Namun yang perlu kita ingat adalah bahwa bagaimanapun situasinya, Yusuf menunjukkan tanggung jawab di setiap kesempatan yang ada. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dari perjalanan kehidupan Yusuf ini? Kalau kita bicara tentang bertanggung jawab, banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, terus berusaha dan melakukan yang terbaik. Saya rasa Yusuf pasti pernah bergumul ya dengan perasaan takut dan marah karena dia dijual oleh saudara laki-lakinya, terpisah dari keluarganya, dan menghadapi kehidupan baru di satu tempat yang jauh berbeda. Namun Yusuf memiliki pandangan yang besar, yang lebih luas dan lebih besar. Berakar pada imannya kepada Tuhan yang membantunya melewati masa-masa sulit. Dia dijual sebagai budak oleh kakak kandungnya sendiri. Dia dituduh secara salah atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Dia dilupakan dan dipenjara selama 2 tahun sama temannya. Kemudian dalam waktu singkat berubah dari narapidana menjadi orang nomor 2 di negara itu. Dia bertahan dan dengan bantuan Tuhan, Yusuf mampu untuk bergerak maju. Tidak diragukan lagi teman-teman. Yusuf merasakan banyak perasaan dan kondisi yang berbeda seiring berjalannya kehidupan. Tapi dia tidak membiarkan emosinya tersebut menghalangi dia untuk meletakkan satu kaki di depan yang lain. Dengan kata lain, berusaha untuk terus melangkah maju. Yang namanya bertanggung jawab bukan berarti menyangkal kondisi dan perasaan kita. Kita perlu menangani hal ini juga dengan tepat, bukan juga dengan kita cuekin. Bertanggung jawab berarti kita terus berusaha dengan bantuan Tuhan, mengerjakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya dan apa yang benar untuk dilakukan.
Keberanian bukanlah tanpa rasa takut, tetapi melakukan apa yang benar meskipun ada rasa takut. Beberapa dari kita mungkin punya pola pikir yang perfeksionis dan ketika segala sesuatunya tidak sempurna, itu benar-benar ngeganggu kita. Rasanya tuh kayak selalu ada yang kurang, belum sempurna, belum pas gitu yang kita kerjain. Tapi teman-teman, melakukanlah yang terbaik, bukan perfeksionis. Melakukan yang terbaik adalah melakukan yang sebaik mungkin yang kita mampu dan kemudian kita menyerahkan hasilnya di tangan Tuhan. Yes, satu bagian bertanggung jawab adalah melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Yusuf melakukan yang terbaik yang dia bisa dan akhirnya dia melihat hal-hal yang terjadi di kehidupannya dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan caranya Tuhan yang ternyata selalu benar dan sempurna bagi kehidupan kita sebagai umatnya. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memiliki penguasaan diri. Salah satu bentuk lain dari bertanggung jawab adalah memiliki pengendalian diri. Dan ini adalah salah satu rahasia besar tanggung jawab Yusuf. Setiap saat selama hidupnya, Yusuf bisa saja memilih untuk kehilangan kendali dan mengikuti arus. Tapi dia tidak melakukannya, teman-teman. Salah satu karakteristik terpenting dari orang bertanggung jawab adalah kemampuan mereka untuk mengendalikan diri. Dengan kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh Yusuf, dia bisa saja menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Secara dia adalah orang paling berkuasa, nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Bahkan Firaun menyatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Kalau dalam kondisi saat ini mungkin sama seperti ya wakil presiden gitu ya dalam sebuah pemerintahan. Sangat mungkin buat Yusuf membuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pasti selalu ada gitu kesempatan untuk dia melakukan hal yang tidak menyenangkan. Misalnya korupsi, memberi tugas sewenang-wenang hanya untuk kepentingan pribadi. Atau bahkan saat dirayu oleh istri Potifar, dia bisa aja dong menerimanya dengan mudah. Tapi teman-teman, yang luar biasanya, Yusuf mempunyai pengendalian diri yang sangat kuat. Dan yang kita tahu, pengendalian diri itu adalah salah satu dari buah-buah roh yang dicatatkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita tahu nih, Yusuf bisa punya pengendalian diri yang kuat karena Roh Kudus ada di dalam diri Yusuf. Dan buah-buah roh ini nampak nyata dalam kehidupannya Yusuf. Yusuf juga adalah seorang yang takut akan Tuhan sehingga dia taat melakukan perintahnya Tuhan. Pasti di kehidupan kita pun seperti itu teman-teman. Banyak sekali kesempatan, banyak peluang yang sebenarnya sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di waktu perkuliahan misalnya, biasanya saat ujian, dosen bisa jadi tidak ada di kelas. Bisa jadi dosen hanya menitipkan soal ujian dan meminta semua mahasiswa untuk mengerjakan sendiri dan tidak ada instruksi dari dosen untuk open book. Kesempatan untuk bekerja sama dengan teman atau bahkan buka buku saat ujian tentu saja sangat mudah kan teman-teman. Tapi pilihannya ada di tangan kita. Kita mau berusaha mengerjakan ujian dengan jujur dan takut akan Tuhan, atau malah kita ikut terbawa arus. Di keluarga misalnya, pasti ada kesempatan atau momen di mana kita bisa aja melawan bahkan berontak terhadap orang tua kita. Tapi pilihannya kembali ada di tangan kita. Jika kita takut akan Tuhan dan taat pada firman Tuhan, kita akan berusaha untuk mengendalikan diri dan tetap sopan dalam merespon kepada orang tua kita. Atau malah sebaliknya, kita bisa berontak dan membentak orang tua kita. Respon seperti apakah yang akan kita lakukan teman-teman? Di dalam pekerjaan, ada kesempatan untuk masuk terlambat. Ada kesempatan untuk mengulur waktu mengerjakan satu tugas dan kita bisa bilang, sebentar ya Pak, masih belum selesai. Padahal kita sedang bersantai dan mengerjakan hal lain di luar kerjaan kantor. Sangat mungkin dan sangat terbuka kondisi-kondisi seperti ini dalam kehidupan kita, teman-teman. Tetapi kembali lagi pertanyaannya, bagaimanakah kita merespon akan kondisi tersebut? Sekitar 2 tahun yang lalu,
Saya sempat mengikuti satu program untuk memiliki proporsi badan yang lebih ideal. Ya, saya tahu berat badan saya di atas ukuran standar orang normal pada umumnya. Sehingga saya memutuskan untuk, ya udahlah aku ikut aja. Nah, waktu itu saya diajarkan untuk punya pola pikir, pola makan, dan pola tidur yang baik. Sang coach yang melatih kita bilang, semua harus dilakukan dengan benar ya. Apabila ada yang di-skip atau dilanggar, biasanya badan kita akan otomatis memberikan konsekuensi. Ada bahkan yang sampai mual-mual ataupun diare. Nah, masa-masa sekitar 5 bulan tersebut dilalui dengan semangat. Karena kita bersama-sama, kita rame-ramean dengan rekan-rekan yang ada satu batch. Sampai akhirnya singkat ceritanya selesai, akan segera lulus dari program tersebut. Dan saat lulus, satu yang diingatkan adalah untuk tetap menjaga segala kebiasaan yang sudah dibangun selama 5 bulan program ini. Karena sudah tidak ada lagi yang mengingatkan, yang menanyakan. Tapi semua harus kita lakukan dengan bertanggung jawab untuk diri sendiri. Saya tahu hal ini perlu pengendalian diri yang baik. Teman-teman saya akhirnya berusaha untuk saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain. Hayo self control, jangan kebablasan makan. Satu hal yang cukup sulit, tetapi kami pun belajar untuk memiliki pengendalian diri dalam hal ini. Karena bagi kami, ini adalah satu bentuk kami bertanggung jawab terhadap tubuh yang Tuhan berikan bagi kami. Sekali lagi teman-teman, salah satu bentuk dari bertanggung jawab adalah dengan memiliki pengendalian diri. Hal selanjutnya adalah berpikir sebelum bertindak. Salah satu bentuk terakhir dari bertanggung jawab yang dimiliki oleh Yusuf adalah berpikir sebelum bertindak. Sekali lagi, dengan kuasa yang dimiliki oleh Yusuf, Yusuf bisa saja memberikan perintah sesuka hatinya tanpa berpikir terlebih dahulu. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Yusuf sangat mempertimbangkan setiap keputusan yang ada yang dia ambil. Karena dia sadar itu adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai orang nomor 2 di Mesir. Yusuf sadar kalau setiap keputusan yang keluar dari mulutnya akan mempunyai dampak yang besar bagi bangsa Israel. Saat Firaun bermimpi bahwa akan ada masa panen yang berkelimpahan selama 7 tahun dan masa kekeringan yang sangat amat selama 7 tahun pun, Yusuf membuat strategi teman-teman. Dia berpikir bagaimana caranya agar Mesir bisa survive dalam 7 tahun kekeringan itu. Dia tidak serta-merta bertindak, masih ada 7 tahun kelimpahan, kita bisa foya-foya, bisa menjual hasil ladang untuk memperkaya Mesir. Enggak teman-teman, dia tidak langsung bertindak gegabah. Tapi dia justru berpikir agar setelah masa kelimpahan lewat pun Mesir bisa tetap aman, bisa tetap hidup dan bahkan pada masanya Mesir bisa menjual bahan makanan kepada orang-orang di luar bangsa Mesir. Yes, berpikir dulu sebelum bertindak adalah salah satu tanggung jawab Yusuf. Sebagaimana mahasiswa yang sedang berkuliah, tentu saja kita dihadapkan dengan banyak pilihan dan tentu saja kita harus bijak dalam membuat keputusan dan bertindak. Misalnya nih ada tawaran untuk ikut aktif di unit kegiatan mahasiswa. Seperti yang kita tahu, banyak sekali ya unit-unit kegiatan pilihan yang ada di kampus. Kita tidak bisa langsung memilih semua unit kegiatan yang ada sesuka hati kita. Senang bernyanyi misalnya, ikut unit paduan suara. Terus kita juga senang melukis, ikut seni gitu. Sama satu lagi, senang adventure, senang hiking. Terus kita langsung aja ikut unit kegiatan pecinta alam. Semua jenis unit diambil sesuai kesukaan hati kita tanpa kita berpikir, resikonya apa kalau kita asal ambil semua. And then hasilnya apa? Ya pasti kuliah keteteran dong. Apalagi kalau kita ambil 24 SKS dengan segala kesibukan di unit kegiatan kecintaan kita. Hasilnya pasti tidak akan maksimal teman-teman. Di kuliah nggak maksimal, di unitnya pun nggak maksimal dan nggak enjoy. Semua karena kita tidak berpikir terlebih dahulu teman-teman sebelum bertindak. Semua terjadi karena kita bertindak sesuai keinginan hati kita, tidak dengan hikmat kebijaksanaan. Teman-teman, keinginan hati manusia itu pasti banyak banget. Ingin ini, ingin itu, ingin mencapai ini, ingin mencapai itu. Kalau kita tidak berpikir saat kita mengambil pilihan yang ada dan kita langsung membuat keputusan, resikonya nanti ya kita tanggung sendiri. Ujung-ujungnya toh kita yang akan menikmati buah dari benih yang sudah kita tabur.
Tidak bisa semua pilihan kita ambil berdasarkan kesukaan atau keinginan hati kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan pun jelas berkata kepada kita untuk menjaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berpikir sebelum bertindak adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita. Sehingga saat ini izinkan saya untuk menutup pemberitaan firman hari ini dengan satu statement. Bagaimana kita merespon adalah bentuk tanggung jawab kita. Tidak ada yang bisa memilih untuk kita. Hanya kita sendiri yang dapat memilih hidup atau mati. Mengerjakan tujuan yang dari Allah atau tujuan pribadi hanya untuk diri sendiri. Yusuf berkata di ayat 52 bahwa negeri kesengsaraannya telah menjadi tempat yang bahkan bisa membawa berkat bagi kehidupannya. Tapi Yusuf tidak menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memanjakan diri. Sebaliknya, dia tahu ini adalah tempat untuk dia bisa bergerak maju ke masa depan yang baru. Masa depan yang penuh dengan kebebasan. Sikap itu dimiliki oleh Yusuf karena dia tahu Tuhan menyertainya dan campur tangan Tuhan ada dalam hidupnya. Dari tahun-tahun awal dia dibuang dan dijual ke Mesir sebagai pemuda yang belum dewasa. Hingga dia mengalami pengalaman pengkhianatan. Selama masa-masa keberhasilan, ke masa-masa penderitaan yang tidak adil. Bahkan di tengah-tengah dia dilupakan oleh temannya, selama bertahun-tahun Allah telah menyertainya dan tetap bekerja aktif dalam hidupnya. Teman-teman, Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Tetapi gak cuma berhenti sampai situ aja. Dia juga mau melakukan sesuatu yang besar melalui hidupmu, teman-teman. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Be responsible terhadap hidup yang Tuhan percayakan. Mari sama-sama kita berdoa. Kayak mengucap syukur ya Tuhan, hari ini kalau Tuhan sudah ajakkan kami ya Bapa melalui kisah Yusuf, ajakkan kami untuk bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kayak percaya Tuhan setiap season kehidupan kami ada tujuannya, dan kami percaya tujuan yang daripada Tuhan itu adalah tujuan yang terbaik ya Bapa. Dan saat ini aku mau berdoa buat setiap daripada kami, biar kami ada hati yang mau kasih yang terbaik buat Tuhan ya Bapa, biar kami memiliki penguasaan diri ya Bapa, dan kami bisa berpikir dulu ya Tuhan sebelum kami bertindak ya Bapa. Kami minta hikmat yang daripada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan yang ada. Teman-teman, angkatlah kedua tanganmu. Diberkatilah perkuliahanmu, biar ada nilai-nilai yang terbaik yang daripada Tuhan. Biar ada kepintaran yang daripada Tuhan. Diberkatilah relasi keluargamu, biar ada pemulihan di tengah-tengah keluargamu. Biar ada kasih Allah yang mengalir di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah finansialmu, Tuhan yang akan mencukupkan segala apapun yang kamu perlukan tepat pada waktunya. Terimalah damai sejahtera berkat yang daripada Allah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan amin. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera di layar, karena akan ada rekan-rekan konselor yang siap untuk menolong teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.